Oke, jadi sangat menarik Pak. Tadi kan Bapak bilang bahwa di kutipan terakhir itu sebenarnya pemerintah nggak melarang ya. Tapi walaupun sebenarnya ada beberapa gereja juga yang memang harus dilarang karena mungkin tidak sesuai dengan apa namanya aturan yang berlaku gitu ya. Sebelum saya ke pertanyaan yang lain, saya lebih ke ini Pak. Sebenarnya eh, undang-undang manakah? Karena saya dengar ada istilah undang-undang ya SKB 3 Menteri itu. Nah, sejauh mana sebenarnya yang dicakup ya oleh undang-undang SKB 3 Menteri ini mengenai yang namanya pendirian gereja sehingga nantinya kita boleh melihat apa namanya ada istilah boleh tidaknya diadakan atau didirikan yang namanya tempat ibadah. Mungkin itu dulu Pak yang boleh saya tanyakan Pak. Bagaimana sebenarnya undang-undang yang mengatur tentang hal itu? Silakan Pak Pendeta. Iya, jadi yang pertama sebelum saya menyebutkan tadi, menjawab tadi ya, undang-undang mana, peraturan mana, kalau ada yang melarang ya, kalau ada, tentu saya akan mulai dulu dengan jaminan kemerdekaan ya, jaminan kemerdekaan beragama. Mungkin Pak Perianto bisa searching masuk situ nggak dari Google, Undang-Undang Dasar pasal 29. Waduh, untuk sementara nggak bisa Pak karena memang ini Oke, nggak pasal 29. mungkin. Oke, silakan Pak. Pak, saya akan baca, ini ada materi saya. Saya punya materi seminar, ya, Baik, seminar baik. kebebasan dan beribadat. Saya coba buka dulu. Itu dalam undang-undang dasar kita ya. Dalam undang-undang dasar kita eh, itu dijamin bahwa negara, sorry saya katakan tadi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk menganut agamanya dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya tersebut. Ya, nah, saya coba lihat materi saya dulu. Wah, kayaknya ada di HP yang digunakan ini ya. Ya udah. Jadi yang pertama bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk. Nah, kalau bicara tiap-tiap penduduk itu berarti bicara sekelompok orang atau bicara perorangan. Coba Pak Perianto. Tiap-tiap penduduk. Perorangan dong Pak. Berarti perorangan. Ya. Ya, setiap warga negara, itu maksudnya. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk. Setiap penduduk dijamin kemerdekaannya oleh negara untuk beragama dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Nah, ini dulu. Ini dasar dari kebebasan beragama ya. Ini Undang-Undang Dasar 1945. Baru kemudian turun di undang-undang. Ada Undang-Undang HAM, ya, hak asasi manusia yang mengatur juga bahwa hak asasi di dalam beragama dan beribadat itu tidak dapat dikurangi oleh siapapun dan di dalam situasi apapun. Ya. Jadi mulai dari Undang-Undang Dasar, lalu kemudian turun ke Undang-Undang, sebenarnya secara normatif sangat bagus bahwa Indonesia, negara Indonesia dalam hal ini pemerintah, termasuk TNI Polri, itu harus memastikan bahwa setiap warga negaranya bisa menikmati hak beragama dan beribadatnya secara bebas. Begitu ya. Tidak boleh dikurangi oleh siapapun dan dalam situasi apapun. Walaupun memang ada peraturan yang lain mengatakan ya demi keamanan dan sebagainya itu seolah-olah bisa dikurangi gitu ya. Itu. Tetapi pada prinsipnya itu negara harus hadir dan negara harus memastikan. Nah, kenapa di dalam Undang-Undang Dasar kita dikatakan negara menjamin, bukan negara memberikan? Jadi hak asasi yang paling asasi ini, yaitu hak beragama dan hak beribadah, itu tidak diberikan oleh negara. Itu dimiliki oleh setiap orang yang sejak dia lahir. Artinya itu diberikan oleh Tuhan. Lalu negara berkewajiban melalui Undang-Undang Dasar kita, apa yang Tuhan berikan sebagai sebuah hak yang paling asasi bagi setiap insan
warga negara Indonesia, maka negara memberikan jaminan. Negara harus memastikan bahwa hak yang diberikan Tuhan yang dibawa sejak lahir oleh setiap individu, oleh setiap warga negara, ya, karena diberikan oleh Tuhan, maka negara harus bisa memastikan bahwa setiap warga negara itu bisa menikmati hak beragama dan beribadatnya itu. Makanya pasal 29 bilang negara menjamin, bukan memberikan. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk beragama dan untuk beribadah. Nah, seringkali kemudian kita masuk ke pertanyaan tadi, yang seringkali melarang ibadah, itu seringkali orang-orang ini ataupun ormas-ormas ini mereka menggunakan peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 dan 8 tahun 2006. Yang isinya ada tiga poin utama. Yang pertama tentang bagaimana tugas pemerintah daerah untuk memelihara kerukunan antar berumat beragama. Ya, lalu kemudian bicara tentang bagaimana dibentuknya satu forum, ya, diberdayakannya satu forum yang namanya Forum Kerukunan Umat Beragama. Lalu kemudian yang ketiga berisi tentang persyaratan ketika kita akan mengurus IMB rumah ibadah. Jadi 3 poin itu, ya. Tugas pemerintah daerah dalam pemeliharaan kerukunan, lalu pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, lalu yang ketiga syarat pendirian rumah ibadah. Nah, seringkali oknum-oknum lalu ormas-ormas yang melarang kegiatan ibadah, mereka menggunakan ini peraturan ini, PBM ini, ya, peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri. Yang di dalam pikiran mereka pokoknya setiap bangunan kalau mau digunakan ibadah harus ada izin dulu. Gitu loh. Harus ada IMB rumah ibadat dulu. Harus ada IMB gereja dulu. Itu yang mereka pakai. Padahal kalau kita buka peraturan bersama 2 menteri itu, tidak ada satu pasal pun yang menuliskan bahwa dilarang atau tidak boleh beribadah di bangunan yang belum memiliki IMB gereja atau masjid atau tempat ibadah lain. Tidak ada di dalam pasal-pasal itu menulis begitu. Tidak ada ditulis larangan orang beribadah di rumah tinggal. Tidak ada larangan orang beribadah di ruko. Tidak ada. Yang ada adalah persyaratan ketika suatu kelompok agama tertentu ingin mendirikan bangunan dalam bentuk izinnya, izin gereja. Itu. Nah, tapi mereka lupa, mereka baca pasal-pasal itu, menurut saya, mereka mengatakan tidak boleh beribadah karena belum punya izin. Mereka melarang karena mereka lupa kalau membaca sebuah peraturan, misalnya peraturan menteri tadi, sebelum membaca pasal-pasal itu, atau kemudian mengartikan atau memaknai pasal-pasal itu, atau menafsirkan pasal-pasal itu, tidak boleh bertentangan dengan yang di atasnya. Biasanya kalau nanti Pak Ferianto buka peraturan bersama itu, ada biasanya disebut konsideran. Ya, dari sudut aspek hukumnya disebut konsideran. Apa itu konsideran? Biasanya begini, menimbang, mengingat, memutuskan. Gitu. Nah, dalam poin-poin itu, menimbang, mengingat, itu Undang-Undang Dasar 45 pasal 29 tentang kemerdekaan beragama, kemerdekaan beribadat, itu semua dituliskan di situ. Dengan kata lain, tidak mungkin pasal-pasal di dalam PBM itu ditafsirkan untuk menghentikan kegiatan ibadah. Untuk menghilangkan atau mengurangi kebebasan beragama dan beribadah. Bukan begitu. Contoh nih, ya. Kalau Pak Ferianto lihat peraturan itu persyaratannya minimal 90 anggota jemaat. Betul kan? Untuk dapat izin kan? Minimal 90. Betul nggak? Nah, lalu ada dukungan masyarakat tuh 60 minimal. Nah, bayangkan tadi Pak Ferianto lihat datanya, banyak misalnya GPDI. Sementara di GPDI sendiri, nggak sampai 90 orang itu sudah bisa menjadi gereja lokal. Diakui, disahkan menjadi gereja sebagai lembaga, ya.
Gereja lokal sebagai lembaga, bukan bangunannya. Kita harus bedakan antara lembaga dan bangunan. Lembaga ini di bawah Kementerian Agama, SK-nya Dirjen Bimas Kristen. Bangunan ini menurut PBM ada kapasitasnya di pemerintah daerah, wali kota dan bupati. Nah, bayangkanlah misalnya satu gereja apapun lah itu, mau GPDI, mau GSCA, ya, mau gereja-gereja yang anggota jemaatnya misalnya belum 90. Baru 50 jemaat. Saya mau nanya, kalau anggotanya 50 anggota jemaat, pertanyaan saya, apakah mereka bisa mendapatkan izin gereja atau enggak? Apakah mereka sudah memenuhi syarat atau enggak? Ya pasti belum, nggak akan dapat izin, nggak memenuhi syarat. Nah lalu pertanyaan saya, lalu yang 50 orang ini boleh beribadah nggak? Pasti akan dijawab, oh kami tidak pernah melarang ibadah, itu mah hak asasi. Oke. Lalu pertanyaan berikutnya, yang 50 orang ini yang katanya berhak untuk ibadah, mereka harus ibadah di mana? Pasti mereka tidak punya bangunan yang sudah punya izin gereja, karena jumlah mereka belum memenuhi syarat. Lalu mereka mau ibadah di mana? Ayo. Nah, biasanya dikasih solusi begini. Ya udah pinjam aja gereja yang lain. Ada bangunan gereja yang sudah ada izin, ibadah aja di situ. Ya kan biasanya begitu. Lalu pertanyaan saya, apakah sesederhana itu? Bayangkan ada 324 sinode gereja di Indonesia. Apakah sesederhana itu? Bagaimana kalau ada yang rusak bangunannya? Ya. Bagaimana? Enggak sesederhana itu gitu. Lalu bagaimana kalau misalnya di wilayah itu hanya ada satu gereja yang sudah punya izin. Lalu ada 50 gereja yang belum punya izin. Atau 10 lah yang belum punya izin. Bagaimana mereka bisa ibadah di situ? Satu gereja, lalu satu bangunan gereja yang punya izin. Lalu ada 10 gereja lokal yang ibadah di situ. Mau ibadah jam berapa? Mulai dari jam 4 subuh. Kalau dia ibadah 2 jam. Jam 4, jam 6, jam 8, jam 10, jam 12, jam 2. Jam 4, jam 6, jam 8. Jam 10 malam sampai jam 12. Baru dapat 10. Kan nggak mungkin. Dan fakta di lapangan di satu wilayah itu ada bisa puluhan gereja yang nggak punya izin. Lalu biasanya dikasih begini, misalnya kasus gereja HKBP yang Majalaya kemarin ya, yang viral. Dipinjamkanlah, disuruh ibadah di Makobrimob. Mereka 3 minggu ibadah di Makobrimob. Atau misalnya yang di GPI Tulang Bawang yang viral kemarin. Itu sempat ditawarkan untuk ibadah di aula kecamatan. Sederhananya pertanyaan saya begini. Ada nggak izin bangunan gereja? Ada nggak izin gereja? Apakah aula kecamatan itu ada izin gereja atau enggak? Apakah Makobrimob itu ada izin gereja atau enggak? Coba jawab. Enggak ada kan? Ya izin dia ya izin aula kecamatan. Bukan izin gereja. Lalu kenapa di aula kecamatan boleh disuruh ibadah di situ tidak ada izin? Tapi misalnya di rumah kita atau di ruko milik sendiri dilarang ibadah karena nggak punya izin. Sama-sama nggak punya izin kan? Ruko yang digunakan, rumah yang digunakan nggak ada izin, lalu ditawarkan ibadah di aula kecamatan yang notabene juga nggak punya izin, ditawarkan di Makobrimob yang notabene juga nggak punya izin. Jadi kalau mau bicara saklek dari peraturannya, setiap bangunan itu nggak punya izin, nggak boleh harusnya. Begitu. Ya, jadi peraturannya, sekali lagi mereka gunakan PBM bahwa kalau tidak ada izin, tidak boleh ibadah. Itu logika yang salah, menurut saya. Malah mereka selalu bilang, urus izin dulu Pak Pendeta. Kami tidak larang Pak Pendeta ibadah, tapi Bapak urus izin dulu. Nanti kalau izin sudah keluar, Bapak boleh gunakan gedung itu. Nah selama izin diproses, diurus, ya jangan ibadah dulu. Loh katanya negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk beragama dan untuk beribadah. Lalu menunggu proses perizinan. Ya kita tahu proses perizinan aja 1 tahun belum tentu selesai. Artinya
Apa yang dilakukan selama ini dikasih solusi seperti itu. Berhenti ibadah dulu, urus izin dulu. Itu akhirnya gereja tersebut tentu kalau mengikuti itu, dia harus menunggu bertahun-tahun sampai izin itu keluar. Dan artinya mereka tidak bisa beribadah. Apakah itu yang dimaksud oleh PBM itu? Kan tidak begitu. Saya 12 tahun anggota Forum Kerukunan Umat Beragama. Menurut pemahaman saya ikut semua seminar, semua diklat dari Kementerian Agama RI. Bahkan saya ini mengantongi sertifikat sebagai penggerak kerukunan umat beragama tingkat nasional. Saya angkatan pertama, diutus dari Jawa Barat. Dari Kanwil Jawa Barat. Nah, selama saya mengikuti, saya lihat tidak ada maksud PBM itu untuk mengkebiri atau mengurangi atau menghilangkan hak beragama dari kelompok-kelompok umat beragama di Indonesia. Baik Kristen, Islam, Hindu maupun dan lain-lain. Nggak ada. Jadi yang menggunakan ini, orang-orang ini salah tafsir. Kalau mau dikatakan salah tafsir masih bagus. Ya jangan-jangan karena memang perilaku intoleran. Jangan-jangan karena maaf terpapar radikalisme. Ya kita nggak tahu. Ya, tetapi bukan rahasia umum, bukan rahasia lagi. Indonesia sekarang, ya menurut riset yang cukup dipercaya, radikalis sudah di berbagai dimensi kehidupan berbangsa kita sudah masuk paham radikalisme. Begitu Pak Berianto. Itu peraturannya ya. Jadi tidak ada. Kalau mau katakan ada nggak peraturan yang melarang kita beribadah di bangunan yang tidak memiliki izin gereja? Tidak ada peraturan itu. Saya senang dengan Pak Jenderal Andika ya, Panglima TNI. Panglima ya. Waktu beliau bicara tentang anak-anak PKI ya, anak turunan PKI. Ya, kan selama ini katanya dilarang. Lalu dia bilang, kenapa dilarang? Dia bilang begini, ketika kita melarang sesuatu, ini perhatikan baik-baik, Pak Panglima TNI katakan, jika kita melarang sesuatu, maka pastikan ada peraturan yang betul memang melarang itu. Ngerti ya? Misalnya kalau kita bilang, nggak boleh merokok di ruangan ini. Pastikan ada larangan di situ. Tapi kalau tidak ada larangan, jangan coba-coba kita larang. Berdasarkan asumsi, berdasarkan penafsiran kita terhadap PBM. Maka saya selalu katakan, buat teman-teman gereja, kalau ada yang mau larang, silakan ditanyakan kepada orang-orang atau ormas atau siapapun itu. Tunjukkan peraturan mana yang melarang. Kalau ada peraturan yang melarang, maka kami orang Kristen taat akan hukum. Ayo kita ikuti Pak Jenderal TNI. Pastikan ada peraturan yang melarang jika kita mau melarang sesuatu. Begitu. Baik, Pak Ferdinand, tadi saya sempat keluar karena memang tadi saya terpental begitu Pak. Iya, signal ya. Jadi saya ada mungkin barang sekitar 5 menit ya, saya nggak bisa ikutin tadi. Jadi apakah memang tadi itu sudah terjawab apa belum, saya kurang tahu ya. Oke, saya ulangi singkat aja. Secara singkat bahwa undang-undang dasar kita justru menjamin kemerdekaan kita dalam beragama dan beribadah. Lalu yang kedua, mereka mereka melarang biasanya menggunakan peraturan Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 dan 8 tahun 2006. Yang isinya ada 3. Isinya 3. Satu, pemerintah daerah punya kewajiban untuk menjaga kerukunan antar umat beragama. Pemerintah daerah, mulai dari gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil bupati. Pokoknya pemerintah daerah dan jajarannya. Yeah. Yang kedua berisi tentang pemberdayaan forum kerukunan umat beragama. Jadi landasan legal standing dari FKUB ini adalah peraturan bersama itu. Diatur di situ, dibentuklah forum kerukunan umat beragama. Diharapkan dengan FKUB ini kita semakin rukun gitu. Dan yang ketiga, syarat-syarat pendirian rumah ibadat. Begitu. Nah, di dalam PBM itu mengatur syarat pendirian rumah ibadat. Minimal 90 anggota jemaat. Ya.
dan 60 minimal masyarakat yang mendukung. Oke. Nah, lalu kemudian jika orang beribadah di bangunan yang belum ada izin gereja, itu dilarang, kan gitu kan? Dengan alasan harus ada izin dulu, urus dulu. Nah, lalu pertanyaan kita begini. Tadi disinggung tadi ada banyak GPDI ya, misalnya. Ada banyak, bukan hanya GPDI. Ya, ada banyak gereja-gereja yang belum punya izin. Kenapa? Karena memang jumlah jemaat mereka belum sampai 90. Nah, oke, pertanyaan saya ke Pak Ferianto. Kalau jemaatnya belum 90, sementara syaratnya minimal 90 orang dewasa, kira-kira kalau urus izin keluar nggak izinnya? Ya nggak keluar. Iya, karena tidak memenuhi syarat kan? Benar sekali. Oke. Lalu misalnya gereja itu hanya ada baru 50 anggota jemaat dewasa. Berarti belum 90. Pertanyaan berikutnya, boleh nggak mereka beribadah? Ya. Nah, pasti akan dijawab, boleh Pak. Boleh. Kan negara menjamin kita beribadah tuh bebas. Benar. Betul kan? Tapi pertanyaan, 50 orang ini katanya bebas beribadah. Tapi mereka harus beribadah di bangunan yang punya izin gereja. Ini kan nggak masuk akal kan? Ya. Karena nggak mungkin mereka punya bangunan yang sudah punya izin gereja. Karena mereka nggak memenuhi syarat. Iya kan? Lalu pertanyaannya, kalau begitu mereka boleh beribadah di mana? Artinya, mereka boleh beribadah walaupun bangunan itu masih proses urus izin. Nah, sementara yang kita lihat di lapangan selalu dikatakan begini, Pak Pendeta urus dulu izinnya. Kita nggak larang Pak Pendeta beribadah. Tapi harus ada izin, Pak. Bapak urus dulu sebelum izin keluar, Bapak berhenti dulu ibadah. Nanti izin udah keluar baru boleh beribadah. Itu kan nggak masuk akal. Ya. Berarti kan sudah dikebiri hak beragamanya. Benar. Karena mereka nggak punya gedung yang berizin gereja. Ya. Nah, lalu dengan fakta di lapangan orang mau urus izin gereja yang sudah memenuhi syarat pun itu paling 1 tahun belum tentu dapat. Iya, kasus di lapangan itu ada yang sampai 10 tahun lebih nggak keluar-keluar izinnya. Lalu mereka nggak boleh ibadah selama bertahun-tahun itu. Nah, itu sebuah sebuah pemikiran yang menurut saya keliru. Maka seharusnya pemikiran yang benar, harusnya negara hadir, baik pemerintah maupun TNI Polri, ngomongnya harusnya begini. Ya oke, silakan boleh beribadah sambil urus ya izinnya ya. Iya kan? Ibadah kan nggak boleh dilarang. Ya. Silakan beribadah, tapi ya mulai hari ini sudah tahu kan ada persyaratan pendirian rumah ibadat. Diurus ya Pak Pendeta. Lalu ada yang protes, ada yang demo. Ya dibina lah sama negara, pemerintah, TNI Polri, kasih tahu ke mereka. Bapak-bapak, ibu-ibu memang bangunan ini belum ada izin gereja. Tapi umatnya kan ada 50 orang dewasa. Nggak mungkin mereka tidak beribadah. Karena negara menjamin kebebasan beribadah di Indonesia ini. Maka sudah biarkan saja mereka beribadah. Itulah yang namanya toleransi. Kita menghargai, mereka punya hak untuk beribadah. Nah, sambil kita sudah minta pihak gereja urus izinnya. Nanti bapak-bapak bantu deh ya, supaya ada pendukungnya. Ya kan? Karena sulit juga mendapatkan pendukung gitu. Yang tidak keberatan. Itu harusnya negara harusnya hadir begitu menurut saya. Bukan justru memfasilitasi orang, oknum atau ormas yang memiliki pemikiran yang keliru tadi. Katanya bebas beribadah. Tapi dengan alasan tidak punya izin, nggak boleh ibadah sampai ada izin. Berarti kalau 10 tahun lagi baru izin keluar, berarti 10 tahun mereka nggak ibadah. Berarti tidak ada negara menjamin kemerdekaan beribadah kalau begitu. Ayat itu kurang lebih ya. Tadi saya sudah panjang lebar jelasin. Baik. Saya ulangi kurang lebihnya begitu. Baik, mantap. Menarik Pak dengan apa yang Bapak sampaikan mengenai 3 poin ya di SKB 3 Menteri. Dua menteri. Dua menteri. Sebentar
nanti ada yang sudah masuk, tapi saya akan coba tanya dulu karena ini Pak. Yang pertama kan itu kan untuk pemerintah daerah ya, dari tingkat 1 sampai ke tingkat 2 gitu ya. Jadi artinya mereka lah yang lebih tahu bagaimana situasi di daerah masing-masing tentunya. Lalu yang kedua FKUB ya, Forum Kerukunan Antar Umat Beragama. Lalu yang terakhir itu sempat nggak kedengar poinnya saja. Syarat-syarat pendirian rumah ibadat. Oke, berarti masalah IMB ya. Itu yang saya sebutkan tadi minimal 90 anggota jemaat, 60 minimal dukungan warga satu desa atau satu kelurahan. Oke. Lalu kemudian diketahui, divalidasi oleh RT RW lurah nama-nama itu, lalu kemudian kirim ke FKUB dan Kemenak, nanti Kementerian Agama di tingkat kota kabupaten dan FKUB kota kabupaten memberikan rekomendasi. Lalu masuk kepada wali kota atau bupati wali kota mengeluarkan IMB. Sebenarnya syaratnya sederhana, 90, 60 rekomendasi FKUB, rekomendasi Kemenak. Tetapi di lapangan tidak sesederhana itu, malah rumit dibikinnya. Gitu. Benar, ya. Oke Pak, jadi saya ngerti sekarang, jadi justru yang bagian poin kedua ini yang harus dipertanyakan Pak. Kenapa saya bilang begitu? Karena ini kan masalah forum ya. Artinya bahwa di dalam forum ini ada beberapa organisasi yang memang sudah ada di dalamnya. Istilahnya kan agama kan udah tahu ya, ada 6 agama di Indonesia tentunya. Nah, kalau misalnya kita lihat apa yang ada di lapangan, sepertinya mereka ini nggak menjalankan tugas ya, seperti apa yang seharusnya menjadi tupoksi mereka, ya. Karena sepertinya ada pembiaran dari FKUB ini. Coba bayangkan saja, kalau Bapak mungkin sudah pernah lihat di YouTube-nya Pak Andi Simon, sampai gereja beliau juga dilarang untuk melakukan ibadah, Pak. Nah ini jadi begini, jadi miris aja dengan apa yang terjadi ya. Dan itu juga yang membuat boleh katakan pelarangan sementara sebenarnya, pelarangan sementara, tapi itu ada izin FKUB kan? juga. Benar. Ada izin. Benar 10 tahun berikutnya. Nah itu dia. Nah itu juga dari FKUB sendiri Pak. Jadi sebenarnya apa sih pekerjaan FKUB ini dalam memberikan kebebasan kepada tiap-tiap individu untuk melakukan ibadahnya gitu kan? Ya. Jadi gini, FKUB itu ada kewenangannya, diatur dalam peraturan bersama 2 menteri itu ya. Oke. Kewenangannya dia bisa menampung aspirasi umat beragama, lalu menyalurkan aspirasi umat beragama, dan juga yang paling strategis fungsi FKUB adalah mengeluarkan rekomendasi tadi. Jadi kalau FKUB memberi rekomendasi oke, nah itulah Bupati akan oke. Setelah FKUB dan Kemenak oke, ya Bupati Wali Kota pasti oke, nggak mungkin nggak. Karena dia nggak mungkin bilang oke kalau FKUB sama Kemenak nggak bilang oke gitu loh. Ya. Begitu. Nah, tapi memang saya nggak ngerti ya. Harusnya FKUB itu profesional kan menurut saya. Nah, itu dia maksud saya, Pak. Dalam artian begini. Kalau memang sudah memenuhi syarat, ya keluarkanlah rekomendasi itu. Kalaupun belum memenuhi syarat, seperti saya sampaikan tadi, ada 50 orang saja anggota pengguna rumah ibadat tersebut, jangan pula FKUB merekomendasikan memberhentikan kegiatan ibadah. Karena sekali lagi, seperti saya sampaikan tadi, peraturan bersama 2 menteri itu mengatur syarat-syarat untuk kita bangun gedung gereja. Tapi tidak ada di dalam pasal-pasal di situ mengatur bahwa jika tidak memenuhi syarat atau jika belum punya izin, maka ibadah diberhentikan atau tidak boleh beribadah. Nggak ada itu. Nggak ada. Gitu loh. Tidak ada diatur di situ kalau belum memenuhi syarat harus berhenti. Harus nunggu ada izin. Makanya saya bilang tadi, salah kalau dikatakan urus izin dulu, nanti ada izin baru boleh beribadah.
sebelum ada izin berhenti dulu sementara. Itu salah. Harusnya pemerintah termasuk FKUB harusnya begini. Oke, kalian kan ada 50 orang, jangankan 50 orang. Tadi kita sudah bunyikan pasal 29, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk, berarti per satu orang. Ya kan? Ini 50 share aja, orang. Pak. Kita share, Pak. Mungkin boleh saya cari sekarang bisa. itu sudah bisa. Bisa ya, sekarang. Saya tampilkan. Itu Coba undang-undang pasal 29, Undang-Undang Dasar 45. pasal 29 ya, Iya. ayat Ayat 2. ayat 2. 1 dan 2, tapi yang kita buka ayat 2 sih. Ya. Oke. Sebentar. Undang-Undang Dasar 45 ya. Bisa. Sebentar, Coba baca. saya sedang cari. Kita mungkin baca di sini aja kayaknya. Pasal 29 ayat 2. Oke. Ada? Ini ya Pak ya, ini ya. 29 ayat 2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan kepercayaannya itu. Dan beribadah, enggak ada beribadah. Coba baca lagi. UD 1945. 29 ayat 2. Kita cari aja di sini. Sebentar Pak. 29. Itu di bab berapa ya? Aduh, enggak hafal. Coba cari aja pasal 29. Oh ini. Oh ini. Ayat 2 baca. Ini nggak diterangkan sih di sini ya. Ini kurang lengkap ya. Aduh. Atau sambil saya cari deh Pak. Iya. 29. Ah, ini dia. Ayat 2. 29. Ini ayat populer. Ini pasal Undang-Undang Dasar populer sekali ini. Ya, oke, benar sekali ini dia Pak. Saya tampilkan. Coba. Saya perbesar dulu ya. Biar nampak begitu. Oke, ini dia. Di bab 11 ya. Nah. Bisa nampak ya? Coba baca. Coba Pak baca. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Ya, coba lihat di situ. Dikatakan negara menjamin ya. Apa? Menjamin apa? Kemerdekaan tiap-tiap penduduk. Tiap-tiap penduduk itu bicara per berapa orang? Artinya setiap orang. Betul kan? Artinya negara menjamin kemerdekaan setiap orang, setiap individu, setiap warga negara. Kemerdekaan apa? 1, beragama. 2, beribadat. Menurut agama dan kepercayaannya. Nah, sekarang kita masuk ke kasus tadi. Ada 40 anggota jemaat. Lalu mereka pasti nggak punya gereja yang punya izin, nggak punya bangunan yang ada izin gereja. Lalu dijamin nggak mereka punya pasal 29 ayat 2 ini berlaku nggak buat mereka?
Harusnya berlaku kan? Satu orang aja harus dijamin oleh negara bahwa dia Ya, harus bisa mendapatkan hak asasinya dalam beribadat. Betul? ya, ya, Nah ini 40 orang, 30 orang, 50 orang. Jadi maksud saya harusnya bahasanya begini. Ya sudah kalian ibadah jalan terus sambil menjaga kerukunan, sambil urus izin. Kan begitu yang benar. Bukan begini, cooling down dulu ya. Berhenti dulu ibadah ya karena belum ada izin. Urus dulu izinnya. Berhenti dulu ibadah untuk sementara. Nanti udah ada izin baru boleh beribadah. Bukan begitu. Kalau 1 tahun baru izin keluar, berarti 1 tahun dong mereka nggak bisa beribadah. Berarti pasal 29 tidak terjadi dalam mereka selama 1 tahun. ya. Nah Ini sekarang miris buka. sekali ya Pak ya. Apa? Ini sangat miris Pak, apa yang terjadi Pak di negara kita Iya. ini. Nah sekarang Tapi coba ini Pak, ini buka Pak, kalau misalnya buka PBM dulu. Buka PBM. Ini dikutip di PBM. Di dalam peraturan bersama dua PBM, menteri itu. PBM 2006 aja tulis. yang PBM 2026. 2006. Itu sebelum kita membaca pasal-pasal dalam peraturan bersama dua menteri itu, pasal 29 ini dikutip, ditaruh di konsiderannya. Ya, Menimbang, mengingat. Coba lihat. PBM 2006. Nah, coba. Coba buka di itu di awal-awal itu di depan itu menimbang ada nggak menimbang itu di atas itu? Coba. Apa ditulis di situ? Gedein coba. Coba Pak Ferianto baca. oke. Menimbang bahwa hak beragama adalah hak asasi manusia Tuh, yang satu, tidak menimbang hak asasi manusia. Terus, dapat dikurangi dalam keadaan apapun. B, nah, bahwa setiap orang bebas memilih agama dan beribadat menurut agamanya. terus, Lalu kemudian C, bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. terus, D, bahwa pemerintah berkewajiban melindungi setiap usaha penduduk melaksanakan ajaran agama dan ibadat pemeluk-pemeluknya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tidak menyalahgunakan atau menodai agama, serta tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban umum. tuh. Oke lah, no, A, B, C sudah biasa. Sekarang D, coba kita bicarakan D ini. Coba baca lagi. Pemerintah, apa? Bahwa pemerintah berkewajiban melindungi setiap usaha Melindungi. penduduk. Ya, oke. Terus, Saya coba dulu Pak biar lebih jelas. Ini dia. Ya, bahwa pemerintah berkewajiban melindungi setiap usaha penduduk melaksanakan ajaran agama dan ibadat pemeluk-pemeluknya sepanjang pemerintah tidak berkewajiban ya melindungi ya dalam orang beribadah. Betul? benar Melindungi, bukan suruh memberhentikan. Jadi dari konsideran ini yang harus, ini konsideran ini artinya, apa menimbang-menimbang dan mengingat ini yang menjiwai seluruh pasal-pasal yang di dalam itu. Artinya pasal-pasal di situ tentu tidak akan ditafsirkan melarang orang beribadah. Kan begitu. Itu, oke. Seperti itu ya. Jadi PBM tidak pernah melarang orang beribadat. Itu. Ingat baik-baik. Tidak ada juga dalam pasal-pasal dalam PBM itu yang ada tertulis melarang kegiatan keagamaan di gedung yang belum ber-IMB rumah ibadat. Tidak ada. Makanya saya bilang tadi, saya senang Panglima TNI kita katakan, kalau kita mau melarang sesuatu, pastikan ada peraturan yang melarangnya. Kalau tidak ada peraturan yang melarangnya, jangan coba-coba larang. Makanya kita gereja juga jangan bodoh. Kalau tidak ada peraturan yang melarang,
lalu ada oknum-oknum, kelompok-kelompok orang yang mau melarang, ya jangan mau dong. Tunjukin dong surat peraturan yang melarang itu. Nah, selama ini kan kita iya-iya aja. Begitu. Silakan lanjutkan. Oke, baik, terima kasih. Eh, Sebenarnya kan kalau misalnya juga harus seperti yang mereka bikin-bikin begitu ya, hanya karena tidak sampai 90 jemaatnya, berarti nggak bisa mendirikan ibadah tempat ibadah dong begitu. Sedangkan di tempat saya itu paling juga ada sekitar 7 kakak saja yang non Kristen, dan kalau masalah jiwa paling juga mereka itu sekitar 40. Tapi rumah rumah ibadah mereka itu besar loh Pak, Hmm. besar. Dan sedikit pun nggak ada Ada gangguan izin. Pak. Ada izin. Nggak ada masalah izin saya nggak tahu. Tapi Ya kan pasti, bukan, pasti nggak ada karena belum memenuhi 90 kan? iya, nah itu dia. Tapi itu kan mayoritas Kristen loh. Nah inilah kenapa saya mau tekankan ini. Ya saya pikir kenapa justru yang sering kali bermasalah itu malah rumah ibadah kita sebagai orang Kristen, ya. Nah itu permasalahannya, dan ya udahlah, tentunya Bapak lah yang lebih tahu lah. Ya Bapak lah harusnya yang lebih begitu. tahu. Harusnya begitu ya. Harusnya kita itu yang disebut toleransi adalah kita menerima aja. Mereka tidak kelompok-kelompok agama jika mereka kayak tadi kan dibilang pemerintah ya menjamin kegiatan ibadah sepanjang tidak melanggar peraturan. Ya kan? Benar, Ya, ya. semua gereja tertib dalam melakukan ibadahnya atau kelompok agama manapun selama parkirnya bagus, ibadahnya tidak bikin keributan. Ya, sekarang misalnya gereja pakai kedap suara. Selama tidak mengganggu Kamtibmas, sebenarnya kegiatan-kegiatan ibadah agama manapun harusnya dilindungi oleh pemerintah. Itu di dalam konsideran tadi, di dalam PBM itu kan. Gitu loh. Karena Kalau tidak kalau mengubah gereja peraturan lain gitu. kalau Gitu. Itu gereja sih. pakai kedap, Pak. Ya. Kalau gereja pakai kedap suara, mereka pakai itu apa? Maaf Pak. ya. Ya sudahlah, itu juga kan ada peraturannya. Itu ada Maaf. peraturannya sekarang, ada surat edaran menteri kalau nggak salah, ada volumenya, ada batas-batasnya. Ya. Itu volume sampai berapa ya? Saya nggak tahu ya. Saya belum tahu juga sih masalah volumenya Pak. Itu bisa sampai itu diperbolehkan suaranya sampai ke jarak berapa meter ya Pak ya? Ya itu harus cek. Saya juga belum belum cek karena bagi saya Oke, ya saya nggak mau pusing dengan itu. Yang penting kita bertoleransi sebenarnya. siap, Nah, siap. kita nggak usah balas intoleran dengan intoleran juga. Jangan kan Kristen nggak ngajarin gitu kita kan. Ya kita ya sudah lah. Selama kita masih bisa toleransi kita toleransi lah. Kita gini Ya, loh. Apalagi ada upaya-upaya dari luar sana ingin adu domba kita gitu. Karena Indonesia ini seksi ya. Indonesia ini seperti gadis seksi di mata dunia. Benar. Makanya sudah berapa tahun ini kan selalu digembar apa diheboh-hebohkan masalah proxy war. Tahu pernah dengar proxy war kan? Proxy war itu ya mereka mau memerangi kita tidak dengan tangan mereka sendiri, tapi mereka pakai orang-orang kita sendiri ya kayak dulu zaman Belanda kita belajar di sekolah Divide et Impera, kita mau dipecah-pecahkan. Jangan, saya nggak setuju kalau kita juga bermusuhan dengan umat muslim. Nggak boleh. Yang intoleran itu menurut saya hanya segelintir orang loh. Masih begitu banyak teman-teman muslim yang nasionalis. Ya, ya makanya kita ini masalah intoleran ini bukan musuh orang Kristen. Ini musuh semua agama. Makanya ini juga menjadi PR bukan hanya untuk gereja tapi untuk orang-orang non-Kristen termasuk muslim yang nasionalis. Ini PR mereka juga ini untuk menyelesaikan masalah intoleran dan radikalisme. Jadi kita jangan balas lah ya. Saya nggak begitu kalau saya ya. Ya kita harus bisa bersatu ya. Kita harus bisa bersatu melawan yang intoleran dan radikalisme itu mereka walaupun sudah mulai banyak tapi masih lebih banyak yang cinta Indonesia lah ya.
Siap, Gitu. siap. Sebenarnya sih saya tidak mempermasalahkan, Pak. Saya hanya butuh keadilan aja. Maaf. Iya, iya, nggak apa-apa. Saya nggak Maaf, tahu maaf. persis strukturnya. Yang pasti Baik. biarin aja, nggak apa-apa. Kita toleran lah ya. Siap, Iya. siap. Ini juga Idul Fitri kok, Pak. Kita harus saling maaf-maafan. Iya.